Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022. Dari Pekanbaru, saya menyapa seluruh saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti renungan firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita boleh mengalami kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, bahkan gairah untuk terus beribadah kepada Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Iya Bapa, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Engkau menuntun kami lebih lagi, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh belajar dan mendengarkan, bahkan melakukan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang mau tunduk dan taat kepada firman. Hati kami boleh semakin hari semakin mengerti dan taat kepada kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Cari dan Kejar. Firman Tuhan tertulis di dalam Amsal 2, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Apakah yang langsung terpikir atau yang saudara cari ketika bangun tidur? Minuman segar, senam pagi, kendaraan yang perlu dipanaskan, tugas menumpuk, kontak yang ada di media sosial, berita politik, ekonomi, atau dunia hiburan? Semua itu memang penting. Namun, apakah hal itu merupakan yang terpenting? Jika ada yang saudara rindukan, siapakah yang paling istimewa yang ingin saudara temui?
Manusia menyibukkan dirinya dengan berbagai macam pekerjaan yang bisa mereka kerjakan demi mencapai tujuan ataupun mimpi mereka masing-masing. Ada yang ingin meraih kesuksesan, kekayaan, status, karir, kenyamanan, taraf hidup yang lebih baik, dan masih banyak lagi cita-cita yang ingin diraih. Hasil yang akan diperoleh sangat ditentukan oleh usaha dan kerja keras yang dilakukan. Semakin giat dan tekun melakukan suatu pekerjaan atau usaha, maka semakin dekat kesuksesan ataupun cita-cita yang diimpikan. Tak banyak orang menganggap hikmat itu penting, terutama di zaman ini. Orang lebih mengutamakan pencapaian materi ataupun prestasi. Nyatanya, hikmat tidak bisa diukur secara fisik. Kita baru bisa melihat apakah seseorang itu berhikmat dan dari karakterlah dan nilai-nilai yang dia anut. Bila firman Tuhan berbicara tentang hikmat, maka kita bukan hanya secara masalah konseptual. Berbicara tentang hikmat berarti berbicara tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Hal ini berarti berbicara hikmat adalah berbicara kemampuan orang untuk hidup mengikuti kehendak Allah. Namun, kemampuan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, karena sumber hikmat adalah dari Tuhan. Hikmat inilah yang mewarnai hidup dan menolong orang-orang untuk menjalani hari-harinya. Sebab itu, orang harus merespon hikmat secara tepat. Orang harus menerima perkataannya, menyimpan perintahnya, serta memperhatikan dan mencenderungkan hati kepada hikmat. Di sisi lain, hikmat tidak selalu mudah didapat dan harus dicari, seperti orang mencari harta terpendam. Dan satu-satunya cara agar kita memiliki hikmat adalah melalui persekutuan kita dengan Tuhan Yesus secara pribadi hari demi hari. Melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, Tuhan akan mendidik kita agar menjadi pribadi yang bijak dan mengalami berkat yang tersedia bagi orang-orang yang berhikmat. Melalui Alkitab, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Melalui Alkitab juga Tuhan membawa kita semakin mengenal pribadinya. Bahkan, melalui Alkitablah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Alkitab yang dapat menjadi pegangan hidup kita dan kita tahu bagaimana harus hidup. Bahkan lebih dari itu, hikmat memberi kepada kita pengertian dan memilikinya lebih banyak untuk semakin kuat di dalam melakukan bagian aktivitas setiap hari. Saudaraku, apakah tujuan kita mengikut Yesus Kristus? Apakah yang kita kejar di dalam mengikut Tuhan? Saudaraku, bagaimana? Apakah yang selama ini kita cari dan kita kejar? Mari saudaraku, carilah pribadi Tuhan, bukan hanya berkat-berkatnya. Carilah wajahnya, maka Tuhan akan melihat sikap hati dan motivasi kita saat kita datang kepada Tuhan. Ketika kita boleh datang kepada Tuhan, maka saudaraku, percayalah, kita akan memiliki segalanya, dan itu lebih dari cukup. Jika penderitaan datang, masalah tetap ada, saudaraku, kita memiliki banyak kesulitan, tetapi ketika kita punya Tuhan Yesus, maka akan ada harapan, ada kekuatan, ada kasih yang boleh kita miliki. Baik hidup kita saat ini maupun di kekekalan nanti. Tetaplah bertahan. Carilah Tuhan. Carilah pengertiannya. Carilah kebenarannya. Carilah hikmat. Maka
kita akan menemukan pribadi Allah yang sejati yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Saudara, kita harus insaf bahwa firman Tuhan merupakan sumber dan patokan bagi hikmat serta pengertian. Dan kita tidak perlu menjadi orang bijaksana daripada apa yang akan kita kerjakan. Kita harus berusaha supaya telinga kita mendengar firman Tuhan dan cenderungkan hati kita kepada firman Tuhan, sehingga hikmat dan kepandaian akan mengalir dalam hidup kita. Banyak orang-orang bijaksana yang melakukan segala sesuatu tanpa hikmat Tuhan. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita memiliki hikmat Allah, pewahyuan ilahi dari hasil hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, harta rohani yang paling penting di dalam hidup kita adalah pengertian tentang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan untuk mengenal Dia lebih intim lagi. Dan kita akan mengalami sukacita, kelepasan, kemenangan, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, dan kasih yang berlimpah-limpah. Ketika kita memilikinya, maka kita akan memiliki pegangan hidup yang kuat, yang akan menuntun hidup kita, memberikan kita boleh meraih kemenangan hari demi hari di dalam setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita menaruh seluruh pikiran dan kehendak kita di atas firman Tuhan. Maka kita akan terus boleh mengisi hari-hari kita untuk firman Tuhan, mengejar, mencari apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Cari dan kejarlah Tuhan, maka kita akan memiliki hikmat dan kebijaksanaan, pengertian tentang kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudara. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Berikan kami terus hati yang tulus, kudus, untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Ini kami Bapa, pimpin hidup kami untuk mencari Engkau, untuk mengejar kasih-Mu. Ampuni kami atas setiap kelemahan kami. Ampuni kami kalau kami menjauh dari kasih-Mu. Ampuni kami kalau kami salah mengejar, salah motivasi. Ampuni kami kalau sibuk dengan kehidupan kami masing-masing, sehingga kami lupa untuk mengejar kebenaran dan pribadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami di dalam Tuhan, biar Engkau memimpin kami, sehingga kami menjadi pribadi yang benar di dalam Engkau. Kami bukan mengejar hal-hal yang bersifat materi, tapi kami mengejar kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh menyatakan kebenaran firman-Mu, mencari kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan membagikannya bagi orang lain. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat di dalam melakukan aktivitas hari ini saudaraku. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. God bless you all.